Halo semua, lu yang klik video ini, gue rasa lu yang pengen membuat bisnis atau lagi mempelajari tentang bisnis ya. Dan sesuai thumbnail, gue rasa lu mau cari tahu skill apa yang diperlukan oleh lu sendiri membuat suatu bisnis gitu. Yang pertama, skill yang harus lu dalami itu namanya problem solving. Karena apa? Karena ini skill kuncinya. Lu itu harus membuat suatu bisnis yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi lu cari masalahnya dulu, terus lu coba lihat peluang gimana cara menyelesaikannya, lu jadikan bisnis. Jangan malah kebalik, lu buat dulu produknya, baru lu cari peluangnya, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Contohnya gini, di daerah lu tuh banyak sekali orang yang suka makan telur misalnya. Dulu lihat-lihat, nanti di sekeliling tuh dikit yang jualan telur. Berarti lu bisa melihat opportunity di situ. Lu bisa jual. Nah, lu udah tahu nih target pasar lu gimana. Pasar lu butuh apa, lu tahu gitu. Jangan malah kayak cerita gue dulu. Jadi dulu tuh gue buat clothing brand, tapi gue tuh nggak nentuin orang tuh masalah di sana apa enggak. Gue nggak nentuin gimana orang bakal belinya. Akhirnya gue tuh cuman fokus di produknya. Gue fokus banget di produk. Dari gue mulai cari supplier, terus gue cari desainernya, terus gue nyetok gitu kan. Tapi akhirnya apa? Gue udah nyari supplier nih. Gue udah nyetok nih, udah nyari desain segala macam di sini kan. Akhirnya gue nggak tahu gimana caranya jadiin duit. Gue nggak bisa, bingung gimana cara ngejualnya lagi. Karena apa? Karena gue dari awal nggak tahu ini tuh apa. Gue nggak tahu problem solving gue tuh apa. Gue nggak tahu permasalahan apa yang gue selesaikan. Karena gue bingung sendiri. Nah ini pelajaran hidup gue juga. Jadi gue tahu bisnis apa yang bisa gue lakukan. Bisa gue selesaikan gitu permasalahannya. Nah, terus skill apa lagi yang diperlukan? Skill komunikasi. Komunikasi atau negosiasi. Skill ini tuh penting banget. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian udah punya produk, udah punya barang gitu ya, kalian tuh harus bisa memasarkannya, komunikasikan, ceritakan produk kalian. Produk lu terus diceritain, harus dibilang ke orang-orang, harus orang pada tahu semua udah. Ini gue punya produk ini, lu mau beli apa enggak? Segala macam. Lu pokoknya gimana caranya lu bisa menyampaikan komunikasi itu. Mau itu lu sosial media, mau poster, mau apapun itu lu bisa lakukan itu. Nah, ini berkaitan banget sama skill selanjutnya. Itu skill leadership. Skill leadership. Skill kepemimpinan. Kan komunikasi lu ini juga bakal berpengaruh di kepemimpinan lu kan. Lu harus gimana cara lu komunikasi kepada tim, kepada karyawan, kepada partner lu. Ini butuhnya di skill leadership ini. Dan lu tuh bukan orang yang cuma nyuruh-nyuruh doang kalau lu jadi leadership juga. Jadi skill ini bukan skill kayak, oke, lu jadi bos, habis itu lu jadi nunjuk, lu kerjain bener. Jadi nggak bisa gitu. Lu nggak bisa cuman nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, nggak bisa. Lu harus bisa mendengarkan di sini. Skill ini tuh berfokus kepada mendengarkan bawahan lu, partner lu, tim lu gitu. Gimana caranya lu bisa improve tim lu, partner lu, usaha lu. Dengan cara apa? Lu coba terima semua masukan mereka, kritik mereka. Lu coba olah gimana yang terbaik, apa yang bagus, apa yang jeleknya. Itu di skill leadership. Selanjutnya ada lagi skill konsisten. Skill konsisten ini yang membuat lu tuh nggak boleh jadi kutu loncat. Jadi lu tuh harus bisa fokus ke dalam satu bisnis lu dulu. Jangan lu baru seminggu lu buat bisnis, sebulan atau 2 bulan baru buat bisnis. Profit belum lu bisa optimalkan gitu kan. Lu udah fokus malah lu nyari bisnis lain. Lu coba bisnis lain, coba lagi, coba. Sebenarnya boleh coba, tapi lu harus mengoptimalkan dulu profitnya, keuntungannya, semuanya lu harus optimalkan dulu di sini gitu. Di konsisten ini, lu harus konsisten dulu di produk lu. Kalau lu udah lu rasa kayak oke, bisnis gue yang ini udah mentok, udah habis atau enggak udah kuat, lu baru boleh coba bisnis yang lain. Lu boleh cobain lagi ide-ide lu yang lain gitu. Makanya itu butuh skillnya. Karena lu jadi bisa konsisten, lu bisa optimalkan seluruh potensi lu di satu bisnis ini dulu. Karena apa? Kalau misalnya lu punya 2 bisnis sekaligus, kalau yang satunya rugi, satunya untung, yang untungnya malah nutupin yang rugi, akhirnya nggak ada yang untung gitu. Dan yang terakhir, ini skill yang paling berat, bisa dibilang. Bisa jadi tergantung kondisi ya, itu mengorbankan gitu. Yaitu tahan banting. Gimana caranya lu bisa tahan banting, tahan mental lu, kalau misalnya lu tuh bangkrut. Ini amit-amit ya, bangkrut misalnya. Gimana caranya lu bisa bangkit lagi? Gimana caranya lu bisa coba lagi? Nah ini tuh
skill yang bisa sangat menguntungkan ataupun kondisi yang menguntungkan untuk orang-orang yang masih muda, orang-orang yang belum nggak banyak tanggungan, bahkan atau nggak punya tanggungan. Ini bakal mudah gitu. Karena apa ya? Karena mereka nggak punya tanggungan, mereka tanggungan diri sendiri. Bahkan mereka itu punya backingan kan. Jadi kalau misalnya udah punya backingan, apa sih yang ditakutin? Kalau rugi masih bisa makan kok, masih bisa pulang kok. Masih punya tempat tinggal, masih bisa tidur. Lu nggak perlu takut. Kecuali yang punya anak, yang punya istri. Harus waspada di sini. Harus bisa bertahan kalau misalnya lu kenapa-napa bisnisnya. Ini paling berat sebenarnya. Kalau untuk lu itu. Ini tergantung kondisi ya beratnya gimana. Tapi ini juga penting banget karena setelah misalnya ada apa-apa dengan bisnis lu harus bisa bangkit lagi. Itulah prinsip yang harusnya dipegang sama seorang pembisnis. Skill itu penting. Skill bisa tahan banting. Dari seluruh skill ini, lu bisa improve dengan berdagang sebenarnya. Dengan berjualan. Kalau misalnya masih muda dan belum pernah berjualan, ini bisa jadi improve. Jadi lu bisa banyak penolakan, bisa nyoba banyak penolakan. Coba aja penolakan, semuanya lu coba tanyain. Misal lu tawarin, lu punya produk ini, lu tawarin. Jualan gitu. Semakin banyak lu ditolak, semakin lu belajar. Gimana caranya? Oh, gimana caranya ini, gimana caranya itu. Akhirnya lu mulai improve di beberapa hal ini. Nah, terus kalau misalnya lu terus-terusan bisa berdagang, bisa berjualan, pasti lu bisa menjadi bisnis yang baik, pembisnis yang bagus. Karena apa itu? Karena banyak sekali entrepreneur ya, atau enggak orang-orang yang udah sukses tuh dia itu jago bisnis, jago jualan gitu soalnya. Dia tuh emang basicnya tuh dia udah jago jualan, dia jago marketing, dia jago ngomong, leadershipnya, dia jago problem solvingnya, dia jago yang lain-lainnya ya skill-skill ini. Yang akhirnya apa? Dia bisa improve di usaha-usaha dia. Makanya kita bisa lihat sendiri orang-orang yang sukses tuh gimana nantinya. Pasti mereka tuh udah punya skill-skill ini. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa mulai dari sekarang kalau misalnya memang pengen jadi pembisnis kan. Jangan takut untuk mencoba, cobain aja dulu. Apalagi kalian yang masih muda, masih under 20, masih under 30, yang belum punya tanggungan misalnya. Cobain aja dulu, jangan takut-takut. Emang berat mungkin ya. Apalagi yang paling yang ini, kalian bisa jadi bangkrut gitu. Tapi amit-amit ya. Tapi kalian harus bangkit lagi kalau misalnya kalian bangkrut pun. Harus berani mencoba. Karena baik sekali orang yang takut. Terlalu overthinking, terlalu baik perhitungan. Akhirnya mereka nggak mau mencoba. Jadi sekian dari saya. Jangan takut mencoba untuk diri sendiri. Terima kasih.